Lalu Imam Ghazali mengatakan ayyuhal walad. Ini ayyuhal walad yang berikut ya. Ba'du masailika min hadzal qabil wa amal ba'du alladhi yastaqimu lahu al-jawab faqad dzakarna fi Ihya Ulumuddin. Ya. Sebagian besar masalahmu itu masalah di pertanyaan pada halaman sebelum ini 117 18 ya. Ba'du masailika min hadzal qabil. Kebanyakan masalahmu masalah kamu belum merasakannya. Mau tenang tapi nggak mau zikir, mau merasakan makrifat tapi tidak mau berkorban waktu, mau merasakan nikmatnya sabar dan syukur tapi tidak mau berkorban jiwa dan harta misalnya ya. Lalu dikatakan oleh beliau wa amal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawab. Adapun yang bisa dijelaskan pakai kata-kata, tulisan, faqad dzakarna, kami sudah menjawabnya dalam kitab Ihya Ulumuddin ya wa ghairi dan selainnya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini juga sudah ada yang mau menerjemah, teman-teman ya, silakan dicari, bahkan ringkasannya sudah ada. Wa nadzkur hahuna, kami sebutkan di sini ya, beliau nubadan minhu, sebagian saja. Wa nushiru ilaihi fanaqul, dan kami berikan isyarat faqad wajaba 'ala salik arba'atu umur. Nah, ini kalau mau bertanya apa yang harus kita lakukan untuk awal-awal kita menempuh jalan kepada Allah. Kita mau jadi orang tua yang baik, jadi murid yang baik. Ini yang harus dilakukan. Awalul amr. Yang pertama adalah i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Ini boleh dicatat nih kalau yang ada catatan note di tangannya. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang salik, orang tua, murid, orang yang baru hijrah ya. Ketika dia hendak mau menuju mendapatkan ridha Allah SWT. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah i'tiqadun sahih. Yang pertama, awalul amri. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah i'tiqad yang sahih. Ini pertama ya. I'tiqad yang sahih. Ini awalul amri. Ini pertama. Awal. Awal dari bahasa Indonesia ya. Yang awal. I'tiqad. Nah, udah jadi bahasa Indonesia juga. I'tiqad. Keyakinan. I'tiqad. Sahih yang benar. I'tiqad yang benar. La yakunu fihi bid'atun. Yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Bid'ah dalam akidah itu ada dua. Pertama, tajsim. Tajsim. Apa tajsim? Menjisimkan Allah. Membendakan Allah. Walaupun kita bilang, tangannya beda dengan tangan kita, tapi tangannya betul-betul tangan. Nah, itu berarti sudah membendakan Allah. Cukup katakan, ya duhu, kayak di tangannya tidak seperti tangan kita. Jangan kemudian benar-benar tangan, gitu nggak boleh. Ya. Yang kedua namanya ta'til. Ta'til itu nolak sifat Allah. Nah, tajsim ini ada pada kelompok yang ekstrim sekarang yang mengatakan Allah berada di atas, turunnya benar-benar turun dari atas ke bawah. Kalau ta'til ini kelompok-kelompok Mu'tazilah. Kalau sekarang liberal ya. Liberal ini kena di ta'til ini. Ya. Oke. Lalu bagaimana caranya? Imam Ghazali menyebut i'tiqad yang sahih. I'tiqad Imam Ghazali i'tiqad siapa? Apa? Ternyata beliau berguru kepada Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini kepada ayahnya, bersambung kepada Al-Isfaraini, Al-Baqillani sekaligus juga, dan mereka juga termasuk Ibnu Furaq ngaji kepada Al-Bahili, Al-Bahili ngaji kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari nyambung kepada guru-gurunya nanti, mutasil nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka i'tiqad yang sahih menurut Imam Al-Ghazali itu adalah akidah Al-Imam Asy'ari. Di Asy'ariyah. Yang oleh beberapa kelompok sekarang disebut sesat ya. Ini ngeri sekali nih sekarang nih ada orang-orang yang masih muda seperti saya terus berani bilang Asy'ariyah sesat. Nah, ini gawat ini. Udah mulai ada keberanian nekat gitu.
saya melihat beberapa kajian mereka, ya, mereka mengatakan Asy'ariyah firqatun dhalah. Asy'ariyah ini teman-teman penciriannya sederhana. Kita belajar iman dengan rukun yang 6, lalu di rukun yang pertama itu percaya kepada Allah, lalu memahami Allah karena sifat Allah itu banyak, maka cukup dirumuskan 20 yang wajib. Sifat Allah itu banyak, nah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, jadi 41. Kemudian sifat Nabi itu wajib 4, mustahil 4 ya, sidik fatona itu. Kemudian mustahilnya jaiznya juga 1. Berapa jumlahnya? 50. Maka kemudian beberapa ulama kita menyebutnya akidah 50 ya. Baik. Ini saya hapus ya. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali, i'tiqadun sahih. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak. Memahami Allah berdasarkan akidah Imam Asy'ari. Sebenarnya kalau kita nggak tahu ini namanya Asy'ari nggak apa-apa, tapi kita merujuk kepada cara-cara yang tadi. Dan saya juga sudah mengungkapkan ringkasannya dalam beberapa kajian i'tiqad ahadiyah, tauhid ahadiyah dan tauhid samadiyah sesuai dengan surah Al-Ikhlas ya. Kemudian yang kedua, apabila kita memang ingin memperbaiki diri, ingin merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, apa yang harus dilakukan? At-Tani, yang kedua ya. Tani itu kayak hari hari pertama. Tani Isnin ya, 2 hari kedua. Sani itu kedua artinya. Taubatun nasuh, taubat yang tulus. Taubat nasuh bahasa Arab ini artinya tulus. Ya. Taubat yang tulus. La yarji' ba'dahu ila dzillah. Yang berkeinginan, berniat tidak kembali setelah bertobat kepada kehinaan. Seandainya terjebak, ya balik lagi, kira-kira begitu. Yang penting saat kita bertobat, kita tulus. Ya. Semoga Allah SWT menjaga kita setelah itu. Ya. Taubatun nasuh. Dan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan arti daripada taubat yang nasuh. Taubat nasuh itu dirumuskan oleh beliau jadi 3 ya. Silakan dilihat kajian terbaru kita, ada di Ribat, ada di channel Ribat. Apa saja kriteria taubat yang nasuha. Ada 3, lalu ada tambahan 1 jadi 4. Yang ketiga, syarat atau yang wajib dilakukan oleh seorang tua, seorang salik, ya seorang murid adalah istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Ya, kita ini kenapa mungkin ngurus anak kita, kenapa ada masalah mulu di keluarga ya? Barangkali ada kesalahan kita ke tetangga, ke saudara, kawan-kawan lama, atau orang-orang lama yang sakit hati sama kita, bisa jadi ya. Maka istirda'ul khusum. Mungkin dulu ada orang yang sakit hati karena kita jadian, menikah dengan si fulan, fulana. Kita minta maaf kepada mereka. Ya. Mungkin ada cara-cara kita yang tidak berkenan dalam dunia kerja, bertetangga. Ini perlu istirda'ul khusum. Minta supaya musuh kita, lawan kita untuk ridho. Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Sehingga tidak ada seseorang kemudian punya hujah untuk menuntutmu nanti di akhirnya. Ini penting sekali. Apalagi kalau urusannya mengambil hak orang lain. Nah, kita harus kembalikan jika memang dia mengatakan kembalikan. Jika itu berkaitan dengan harta ya. Kalau pasangan ya itu jodoh. Memang jodohnya sama kita ya, bukan sama dia. Itu nggak masalah. Baik. Lanjut. Yang keempat, tahsilul ilmi syariah qadra ma tuaddi bihi awamir Allah Ta'ala. Mempelajari atau menghasilkan. Ya, yang keempat ini rabi', mempelajari, tahsil, menghasilkan ilmu syariah
Ilmu mengenai syariat, qadra, sebatas yang menghantarkanmu kepada amalan terhadap perintah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman hijrah, bukan nyantri dari kecil, jangan kemudian maksain diri juga harus belajar bahasa Arab. Ini banyak nih yang salah strategi. Sudah tua, mohon maaf ya, belajar bahasa Arab yang nggak sanggup. Apalagi kita sudah nggak fokus, ingatannya sudah nggak kuat. Jadi kalau ingin mengenal perintah-perintah Allah, saran saya jangan kemudian kursus bahasa untuk speaking atau grammatical. Teman-teman kalau mau belajar Al-Quran, yang dipelajari apa? Pertama, pelajari kajian terjemah maknawi. Jadi ada tuh program-program terjemah. Terjemah itu bagus. Membuat kita gampang tersentuh nanti kalau ada imam baca. Ya. Yang kedua, belajar fikih. Fikih hukum ya. Lalu belajar akidah. Baru belajar tasawuf. Nah ini. Jadi kalau teman-teman belajar Quran, nggak mesti juga bacaannya seperti Imam Jazari, ahli tajwid. Nggak mesti. Mempelajari qiraat untuk apa? Kita kan bukan mau jadi imam di masjid. Ya. Cukup pelajari tajwid yang standar. Nggak mesti juga baca Qurannya seperti imam-imam di Masjidil Haram. Nggak mesti. Cukup kemudian belajar fikih. Jadi dalam seminggu itu, kurikulum ngaji kita hal-hal seperti ini. Terjemah, fikih, akidah, tasawuf. Lebih syukur lagi kalau belajarnya ada namanya belajar hayatul sahabah, hayatul anbiya, qasasul anbiya, kehidupan sahabat, ya, kisah-kisah para nabi. Nah, materi itu yang hilang sekarang dalam pendidikan umat. Nah, ini yang saya mengusulkan sebenarnya kepada orang-orang tua, mari kita hidupkan namanya berkisah. Ya, berkisah. Baik kisahnya para nabi, ataupun kisah para sahabat, ataupun kisah para ulama. Barangkali ini yang jarang ya. Saya katakan lagi bahwa saya bukan orang tua yang sempurna, keluarga saya juga bukan sempurna, tapi saya mencoba menerapkan itu ya. Berkisah kepada anak waktu kecil. Kalau sekarang udah nggak mau diceritain. Nah, yang paling lucu anak pertama suka dikisahkan. Anak yang kedua itu malah dia yang berkisah sama saya. Nah, mungkin anak-anaknya teman-teman lain lagi. Mungkin di antara bapak ibu ini ada yang anaknya suka berkisah juga, ada yang suka dengar cerita mulu, dan itu tabiat anak-anak senang dikisah. Ya. Bahkan kita yang udah gede-gede gini, pas Maulid Nabi, kita lebih senang sama pemateri yang mengisahkan tentang Nabi daripada yang langsung menceritakan teori. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Inti dari Maulid adalah begini. Enggak begitu caranya kalau Maulidan. Berkisahlah. Nah, teman-teman, berkisah itu dulu ada pada event-event Maulid, Mi'raj, Muharram, Ramadan, Sya'ban, Rajab. Jadi setiap bulan itu ada materi perkisahan yang dikisahkan dari kisah-kisah yang sahih. Tapi wadahnya sekarang dibid'ahkan orang. Akhirnya majelis-majelis Maulid sibuk membahas, mengcounter gitu. Dan berkisahnya jadi berkurang. Maka saya mengajak teman-teman, mari kita hidupkan majelis Maulid dan berkisah di dalamnya. Hidupkan majelis Mi'raj, berkisah di dalamnya. Jangan cuma baca aja. Jadi baca seperti duror, tapi harus ada orang yang berkisah dan dia memang hebat berkisah. Bagus dalam berkisah. Kira-kira begitu ya. Sudah mendekati jam 11, teman-teman. Saya rasa sudah hampir selesai. Kita lanjutkan sedikit. Summa, lalu beliau mengatakan yang penting kita pelajari setelah itu adalah mempelajari ilmu-ilmu akhirat. Ilmu-ilmu akhirat itu maksudnya yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ya. Ilmu akhirat ini. Ma yakunu bihin najah ya. Summa minal ulum ma yakunu bihin najah. Baik. Wa hukiya anna Shibli. Nah, ini penutupnya. Diriwayatkan bahwa Shibli
khadama 400 ustaz, pernah berkhidmah kepada 400 ustaz, guru. Jadi ternyata ustaz itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab ya. Imam Shibli ini lahir di Samarra, itu daerah di Irak, sebelum tahun 250. Imam Shibli ini pernah berguru kepada Al-Hallaj dan juga kepada gurunya Al-Hallaj yaitu Junaid. Ya. Berarti dia temenan terus berguru. Berkhidmah ke 400 ustaz. Wa qala qara'tu 4,000 hadis. Lalu dia mengatakan aku sudah baca 4.000 hadis. Sumakhtartu minha hadisan wahidan. Aku pilih satu hadis saja. Wa amiltu bih. Kalau aku amalkan khalaitu ma siwa. Kalau aku simpan selainnya. Berarti kalau 4.000 diambil satu, 3.999 dia biarin. Li'anni ta'amaltuhu. Karena aku mempelajarinya, meresapinya. Fawajadtu khalasi wa najati. Lalu dari satu hadis itu aku mendapatkan semua yang perlu aku capai untuk kesuksesan dunia. Ya. Kemudian wa kana ilmul awwalin. Inilah ilmu awwalin. Wal akhirin kulluhu mundarijan fihi. Ini bisa dibaca wa kana ilmal awwalin. Itulah ilmu orang-orang terdahulu dan sekarang. Semuanya mundarij, tercakup di dalamnya. Faktafaitu minhu. Lalu aku cukupkan dengan mengamalkan satu hadis itu saja. Rasulullah SAW bersabda, qala li ba'di ashabi, i'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha. Beramallah untuk duniamu, karena duniamu sebatas kamu ada di dalamnya. Jadi kita nggak dilarang untuk bekerja. Silakan kerja, kejarlah sepantasnya kita dapat. Wa'mal li akhiratik. Beramal untuk akhiratmu biqadri baqaika fiha. Dengan sebatas kebakoanmu di dalamnya. Nah, teman-teman, kita tidak bako di dunia, maka jangan juga terlalu ngoyo di dunia. Tapi yang bako, yang abadi itu di akhirat. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk di sana. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Ya. Beramallah kepada Allah, untuk Allah sebatas hajatmu kepadanya. Dan memang kita semuanya punya hajat yang luar biasa kepada Allah. Wa amal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Beramallah untuk karena neraka, takutlah, hati-hati dari neraka karena engkau kalimatnya sebatas kesabaranmu terhadapnya, ya. Ini lafaz sebenarnya lafaz maknawi yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Lafaznya tidak seperti itu. Lafaznya ada di riwayat Al-Baihaqi dengan lafaz yang berbeda, ya. Ini di atas ini ada, di bawah juga ada penjelasan dari Imam dari muhakkiknya. Immal amal amrin yazunnu an la yamuta abadan wa hadar amrin yakhsha an yamuta ghada. Asluhu dunyakum wa amalu akhiratukum ka'annakum tamutuna ghada. Ya, kira-kira seperti itu. Hadisnya tidak sampai derajat yang sahih. Begitulah teman-teman, kadang-kadang hadis itu tidak sampai derajat sahih, tapi ternyata pemahamannya bisa mengcover hadis yang sahih secara makna. Secara riwayat bisa jadi dhaif, tapi secara makna bisa jadi sahih. Barangkali itu yang dapat saya jelaskan, ya teman-teman, tentang petuah Imam Ghazali untuk anaknya atau muridnya. Wallahu a'lam bishawab. Keberkahan itu dimulai kepada orang yang bangun di malam hari dan yang bangun salat subuh berjamaah. Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai witir. Maka kata Imam Sya'rani, jika ingin tidur malamnya dalam keadaan berkah cinta Allah, maka berwitirlah.